Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberikan jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, mengakui dan melakukan yang benar. Injil hari ini mengisahkan pertemuan tua-tua bangsa Yahudi dengan Yesus. Mereka sedang berdiskusi dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran yang bisa memuaskan pikiran dan hatinya. Akhirnya, mereka bisa memutuskan untuk menerima atau menolak kebenaran itu. Para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi bertanya tentang asal-muasal kuasa Yesus. Namun, Yesus tidak langsung menjawab mereka, tetapi balik bertanya. Pertanyaan Yesus adalah, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Atas pertanyaan Yesus itu, mereka bukan tidak bisa menjawab, melainkan tidak mau menjawab. Mengapa? Mereka menghadapi dilema karena orang banyak mengagungkan Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Mereka tidak berani menjawab karena apapun jawaban mereka akan menjadi batu sandungan bagi mereka. Itulah nasib orang yang pandai tapi tidak mengerti. Kita sering menilai seseorang dari tampilan luarnya sebelum mengetahui yang sesungguhnya lebih dalam. Penilaian itu sering berakhir menjadi suatu kesimpulan untuk menentukan penilaian terhadap orang tersebut, dan biasanya orang percaya dengan penilaian itu. Kendati dia sendiri belum melihat secara langsung, hanya sekedar mendengar cerita orang, dan terjadilah cerita gosip. Demikian juga dalam Injil hari ini, kuasa Allah dipertanyakan oleh imam-imam kepala. Mereka membuat pertanyaan yang tidak mereka mengerti, sehingga terjebak sendiri. Imam-imam kepala lebih takut kepada orang banyak karena kebodohannya daripada takut kepada Allah. Mereka meragukan kuasa Allah atas diri Yesus yang melakukan banyak pekerjaan luar biasa dan menyatakan suatu kebenaran. Karena kebencian, cemburu, dan iri hati, kita pun kerap merasa terganggu karena kehadiran orang lain yang memiliki banyak kemampuan dan bakat. Akhirnya, kita berusaha untuk menjelekan atau menolak, bahkan menjauhinya. Kita melihat kehadiran orang lain sebagai saingan sehingga perlu disingkirkan. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan nyata tidak jarang demi popularitas, karir, dan kenyamanan hidup, orang menolak untuk mengakui dan melakukan yang benar. Tampaknya orang berpendapat bahwa jika seseorang percaya dan menerima kebenaran, berarti kehilangan popularitas, karir, dan kenyamanan hidup. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani hidup dalam kebenaran
dengan segala resikonya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.